Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mengejutkan. Pengakuan Luhut anggaran bansos 500 triliun era Jokowi, 250 triliun diantaranya menguap gak jelas. Luhut Panjaitan Opung, ini orang kepercayaan dan tangan kanannya Jokowi, membuat pengakuan bahwa dalam 5 tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu dari total 500 triliun bansos yang digelontorkan ke rakyat yang sampai ke tangan yang berhak, itu bahasanya ya, hanya separuhnya. Jadi kemana itu yang 250 triliun? Luhut menyebutnya ada data ganda, tidak memenuhi syarat, dan tidak punya NIK. Untungnya nggak menyebut bahwa ini digunakan untuk kampanye pilpres ya, karena kan sudah lama sebenarnya ini para penggiat aktivis anti korupsi juga melihat bahwa ini memang nggak tepat sasaran, karena memang bansos itu digunakan untuk instrumen pemenangan. Ya tentu cukup mengejutkan. Bahwa Pak Luhut bukan cukup mengejutkan, sangat mengejutkan, karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, orang yang tahu tentang semua soal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau bansos yang nilainya 500 triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, ini baru efektifnya ya, belum soal pertanggungjawabannya. Maka orang bertanya, kalau begitu yang 500 itu dari separuh itu 250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya tuh. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia menerangkan bahwa ada data yang tidak jelas, karena itu mungkin tidak tersalur atau penyalurannya tidak efektif. Tetapi ada 250 triliun yang tidak tersalur. Itu artinya ada hak orang miskin yang tidak dirawat oleh negara. Itu aja pegangan kita. Jadi sekali lagi itu harus diaudit, siapa-siapa yang tercecer di dalam soal bansos. Padahal bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan untuk terkena badai ekonomi. Jadi kelihatannya itu yang jadi kunci untuk meminta semacam keterangan lebih jauh dari mereka yang bertanggung jawab, tentu Menteri Sosial, Menteri macam-macam lah, sampai ke daerah. Kenapa atau mengapa ada dana 250 triliun yang adalah hak rakyat miskin itu tidak tereksekusi itu. Nah pertanyaannya tentu secara teknis bukan sekedar datanya yang tidak memadai, itu pun satu soal, kenapa datanya tidak diperbarui terus. Jadi tetap pemerintah hari ini, pemerintah kemarin, yaitu Presiden Mulia Jokowi, juga bertanggung jawab. Nah saya mesti hati-hati ucapin itu, karena udah pasti kan Jokowi lagi. Ya 2010 tahun yang lalu kan yang memerintah adalah Bung Karno. Mulyono. Jokowi. Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas bahwa itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Saya selalu sebut presiden ke-8, padahal dimaksud presiden ke-7, karena saya hitungnya 8, artinya Jokowi 2 kali memerintahkan. Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut aja bajingan tolol juga, karena dalam pengertian akuntansi, kalau dananya tidak tersalur itu artinya ada yang idle, ada yang tidak tiba pada si penerima hak. Apalagi ini soal bansos kan, yang dibancakan politik yang setiap kali diunggulkan oleh Presiden Jokowi, bahwa ini bansos untuk rakyat, ternyata hanya separuh yang tersalur. Itu saya kira itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum, dan akibat hukum itu harus diuji apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul data yang real atau data yang fiktif. Justru di situ masalahnya. Nah Pak Luhut yang ini dikasih jabatan di era Pak Jokowi seabrek-abrek aja sudah mulai bersuara. Kita tunggu menteri-menteri yang lain berani bicara ya. Dan yang paling penting tentu saja jangan hanya mereka bicara, aparat penegak hukum juga harus segera melakukan penyelidikan. Tinggal minta datanya ke Pak Luhut, gitu aja kok repot ya. Jadi sangat bagus bila kabinet zaman Pak Jokowi, menteri-menterinya mulai membuka kotak Pandora tuh. Pak Luhut memulai dengan bagus, karena ini sesuatu yang dahsyat, karena separuh dari 500 triliun, 250 triliun tidak tersalur. Itu fakta yang
betul-betul mencengangkan karena ini menyangkut tadi hak orang miskin. Tetapi sekali lagi kita ingin atau menduga dengan kuat bahwa bidang-bidang lain juga hal yang sama berlangsung. Itu yang dulu disebut oleh Pak Prabowo sebelum jadi presiden, bocor kan itu maksudnya kan. Jadi kelihatannya harus ada semacam dukungan publik atau dukungan moral publik untuk membongkar atau mengedit kembali semua penggunaan anggaran selama Presiden Jokowi berkuasa. Ya, tentu secara hukum orang bilang ya kan Presiden Jokowi udah mempertanggungjawabkan, iya, tetapi kalau itu urusan kriminal, ya tidak ada pertanggungjawaban yang kadaluarsa karena korupsi. Jadi kalau terlihat jejak korupsi, mau presidennya udah selesai pun, tetap korupsi itu dalam hukum pidana itu tidak ada kadaluarsanya. Jadi itu intinya tuh. Jadi kelihatannya kita mulai masuk di dalam semacam kejelasan tuh apa sebetulnya policies yang dibuat oleh Presiden Jokowi yang menyebabkan negeri ini sekarang harus berutang di era Pak Prabowo kan. Itu dasar berpikirnya kan. Kita ingin tahu mengapa misalnya orang semacam Tom Lembong itu dipidanakan tuh karena dia bikin kesalahan kebijakan. Kenapa orang semacam Karen Agustiawan yang adalah dirut Pertamina itu dipenjara tuh karena dia salah membuat kebijakan. Padahal kebijakan yang salah itu bukan korupsi, karena ini memang semua kebijakan bisa salah bisa benar. Yang bahaya kalau dia lakukan korupsi, kalau kebijakannya keliru ya memang investasinya rugi pada waktu itu. Jadi itu intinya. Nah sekarang kalau kita balikan, kebijakan siapa yang membuat sehingga rakyat dirugikan 250 triliun dalam bentuk tidak mendapatkan haknya? Ya tentu kebijakan Presiden Jokowi kan, itu sama aja logika hukumnya itu. Jadi kita mau fair mengatakan bahwa semua hal yang menimbulkan kecurigaan kesalahan kebijakan akhirnya mesti diintip dengan hukum pidana. Yang berlaku pada Tom Lembong, berlaku pada Ibu Karen, harus juga berlaku pada menteri-menteri yang lain di era Pak Jokowi. Bahkan harus berlaku pada Pak Jokowi. Itu yang kita sebut sebagai equality before the law. Ya, jadi bagaimana mau tetap tepat sasaran, mau efektif kalau kita ingat bagaimana cara Pak Jokowi membagi-bagikannya kan asal aja. Pernah berdiri di depan istana, kemudian setiap kali kunjungan kerja selalu dibawa-bawa juga bansos, datang malam-malam, berusukan membawa bantuan itu biar dibilang seperti Umar bin Khattab gitu ya. Ya, masih ada yang menarik karena orang kemudian bertanya kenapa Pak Luhut baru terangkan sekarang masalahnya itu, semacam post factum questioning itu. Orang bertanya sesuatu yang sudah selesai tetapi masih ada masalah. Bukankah Pak Luhut mengerti dari awal potensi fraud, potensi inefficiencies, potensi mismanagement di dalam penyaluran bansos itu? Kenapa nggak dari dulu misalnya? Ini pertanyaan publik begitu. Tentu Pak Luhut mesti terangkan, tetapi sebelum Pak Luhut terangkan, kita mau coba mendahulukan semacam analisis bahwa Pak LBP akhirnya memilih untuk menerangkan itu karena tetap angka-angka itu ada di dalam ingatan publik. Jadi kelihatannya justru Pak LBP yang menjadi semacam messenger of good news itu, yang membawa pesan bagus bahwa ada kecurangan atau ada mismanagement minimal, ada akuntansi yang harus diperiksa lagi, yaitu penyaluran yang tidak tepat, sehingga sebanyak 250 triliun itu tidak efektif. Jadi sekali lagi di situ bukan soal kerugian negara, tetapi negara tidak melaksanakan jaminan untuk membackup mereka yang tercecer selama proses percepatan pembangunan. Jadi sama 10 tahun itu orang bertanya, kalau begitu yang disebut sebagai kewenangan negara untuk merawat, memberi social safety net pada rakyat miskin dengan bansos itu artinya cuma pencitraan aja kan. Apalagi kita ingat bansos itu dilempar-lempar oleh Presiden Jokowi dari mobilnya kan. Bahkan Jokowi sendiri yang berdiri di depan istana untuk menunggu rakyat lewat dan dia akan bagi-bagi bansos. Jadi dana pencitraan itu lebih banyak dengan efek orang memuliakan Jokowi, ya Jokowi 80% elektabilitasnya, sehingga Jokowi dengan basis itu berupaya untuk nambah masa jabatan diperpanjang atau bahkan periodenya ditambah 3 periode. Kan kita bayangkan, bukan kita bayangkan, kita
kita terangkan itu di dalam latar belakang euforia dari Jokowi karena berhasil menaikkan elektabilitasnya melalui proyek bansos. Ternyata menurut Pak LBP, bansosnya itu cuma separuh yang efektif. Jadi tetap ada pertanyaan, separuhnya lagi tidak efektif. Kenapa? Kan itu kejujuran yang mesti diterangkan ulang oleh Pak Luhut lah minimal itu. Karena akan ada pertanyaan, Pak Luhut mengetahui itu, kenapa dari awal tidak memberi semacam warning pada DPR untuk mengaudit atau pada BPK untuk memeriksa akuntansinya. Jadi sekali lagi ini soal yang akan masih ada beban pada Pak Luhut, dan sekarang posisi Pak Luhut adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Jadi mungkin akan ada keterangan baru atau harusnya ada keterangan baru tentang kemana 250 triliun itu tidak tersalurkan atau tersalurkan secara buruk, atau memang ada hal lain yang mungkin saja keterangan berikutnya yang belum disampaikan oleh Pak Luhut tentang 250 triliun, yaitu separuh dari 500 triliun yang adalah hak bansos masyarakat kecil yang tidak tiba pada mereka. Bocoran-bocoran semacam ini saya pikir nggak bisa dibendung lagi, karena ini bukan bocor halus ya, udah bocor besar kalau yang bicara orang besar seperti Pak Luhut. Karena kan belakangan ini juga makin banyak loh yang membuat testimoni. Itu salah satunya ini di luar pemerintah, tapi ini di eksekutif ya. Maksud saya di luar eksekutif ya, ini di legislatif ya. Ini seorang staf ahli di DPD mengaku bahwa dia punya data 95 dari total anggota DPD tadi itu kalau nggak salah 136 sekian gitu ya Bung Rocky ya, jumlah anggota DPD itu. Jadi berapa persen tuh? 75% gitu yang itu menerima uang suap dalam pemilihan ketua DPD yang sekarang ini. Saya kira hari-hari ini kuping publik sedang sangat peka untuk mendengarkan bocoran-bocoran dari kasus-kasus korupsi itu. Termasuk yang baru saja jadi berita mencengangkan bahwa ada 95 anggota DPD dari berapa 125 atau 150. Jadi ada 95 anggota DPD yang dilaporkan ke KPK oleh seseorang yang tahu semua data yang menunjukkan bahwa ada penyekokan di situ. Jadi kelihatannya publik justru makin lama makin ingin ada whistleblower, ada deep throat, pembisik yang memungkinkan publik percaya bahwa pemberantasan korupsi itu harus dimulai dengan kepekaan para netizen, kepekaan dari masyarakat yang lebih luas tuh. Karena tetap bocoran-bocoran ini juga menunjukkan ada keinginan baru dari warga negara kita untuk memulai politik yang bersih, supaya korupsi, apa yang disebut sebagai penggunaan kekuasaan itu tidak lagi dipraktekkan di dalam kita menyambut 5 tahun ke depan. Jadi sekali lagi balik pada soal bansos yang hanya tersalur separuh dari 500 triliun, pertanyaan utamanya adalah apa yang mesti diterangkan oleh presiden baru ketika tahu bahwa ada bansos yang tidak tersalurkan. Siapa presiden di era bansos yang tidak tersalurkan? Ya Joko Widodo. Siapa presiden yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan pencitraan politik? Ya Joko Widodo. Siapa presiden yang menyebabkan elektabilitasnya melonjak tinggi setelah bansos disebar lalu elektabilitasnya dihitung? Ya Joko Widodo. Jadi sekali lagi Joko Widodo itu adalah seseorang yang dalam keadaan nganggur sekarang, nganggur artinya tidak di dalam tidak lagi berkuasa, tetap dia adalah sosok yang membuat kebijakan yang memungkinkan orang menduga bahwa kebijakan Presiden Jokowi itu menyesatkan, kebijakan Presiden Jokowi itu mengabaikan hak rakyat kecil untuk menerima bansos. Jadi itu dasar-dasar berpikir yang menyebabkan uraian dari Pak Luhut itu tentang tidak efektifnya bansos itu, dan dengan angka yang fantastis yaitu 500 triliun, tidak separuhnya tidak tersalur, itu juga menjadi catatan penting, atau bukan catatan, bahkan tuh semacam penentu arah politik Presiden Prabowo hari ini. Karena publik akan minta periksa dong apa penyebab dari terlantarnya begitu banyak orang akibat bansos tidak disalurkan pada mereka yang tepat di era Presiden Jokowi. Salam akal sehat. Salam akal sehat.